Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa untuk hadir di KUA Pagar Dewa ini tentu saja dalam kerangka ngobrol bareng, ngobrol santai terkait dengan hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan. Karenanya mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salawat teriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita berharap akan mendapatkan payung syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sahabat religi, selamat datang di podcast dari KUA dan IPARI Lampung Barat. Bahwasanya pada hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena yang semakin meresahkan di masyarakat kita, sebuah jebakan digital yang menawarkan keseruan saat namun berujung pada kehancuran. Kita akan bicarakan tentang dunia judi online. Mungkin Anda pernah mendengarnya, melihat iklan-iklan di media sosial, atau bahkan mendengar cerita dari teman yang terjerat. Judi online hadir bukan hanya sebagai permainan, tapi sebagai candu yang menjanjikan kekayaan secara instan yang akan mendapatkan keuntungan finansial yang tentu saja ini akan menjadi semu. Namun di balik layar ada kisah tentang harapan palsu, kerugian-kerugian finansial, hingga kehancuran keluarga. Tentunya dalam episode kali ini kita akan bahas, mengupas tuntas bagaimana judi online bisa begitu memikat, apa saja dampak psikologisnya bagi para pemain, dan yang terpenting bagaimana cara kita melindungi diri dari orang-orang yang tentu saja terdekat dan dari orang-orang yang memang sudah tercerat dengannya. Bersama ini kita akan mengurai benang kusut judi online dan mencari solusi untuk keluar dari lingkaran setan ini. Tetaplah bersama kami dan mari kita mulai. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Saya lebih enaknya manggil Mas ya. Ya, Mas Ya. saja. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang saat ini ditugaskan di Kemenak, Kabupaten Lampung Barat. Beliau adalah Mas Muhammad Ridha. Selamat siang Mas. Selamat siang. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, terkait dengan judi online ini tentu saja ini adalah fenomena yang ada terjadi di masyarakat kita. Bahkan orang-orang dekat telah menghantui kepada paradigma-paradigma mereka bahwa untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat, maka judi online salah satu daripada solusinya. Untuk mengupas itu, saya akan bertanya kepada Mas Ridho, seperti apa sebetulnya Mas terkait dengan definisi dan judi online yang dimaksud? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini kami akan sedikit menyampaikan terkait polemik-polemik yang terjadi belakangan ini. Artinya sejarah judi ini panjang, Bang. Betul, betul. Dari zaman dahulu sampai sekarang ternyata judi itu sudah ada. Bedanya ketika zaman dahulu itu kita judi itu nyata, hadir di suatu tempat bertatap muka. Benar. Nah, dengan adanya media digital, dengan adanya dunia teknologi yang makin canggih, ternyata judi itu tidak harus hadir di suatu tempat yang tertentu seperti kasino dan lain sebagainya, berkumpul dengan orang tertentu, tidak. Tetapi sekarang dengan modal kita memiliki gadget, sambungan data, dana, rekening dan lain sebagainya, kita bisa judi dari rumah bahkan di dalam kamar tanpa ketahuan. Yang itulah kemudian membuat bahaya judi ini semakin mengerikan karena kita terkadang nggak bisa memantau keluarga kita, teman-teman kita, atau sanak famili kita, masyarakat kita. Kita tahu-taunya mereka sudah menjadi korban, begitu. Betul, betul. Lalu bagaimana dengan sebetulnya apa saja yang dampak daripada judi online ini? Karena kita dengar di saat ini ternyata dampak daripada judi online ini sangatlah banyak, terkait dengan masalah ekonomi, bisa jadi juga terkait dengan masalah sosial, di dalamnya ada lingkungan dan hal lain sebagainya.
kira-kira apa saja sebetulnya dampak daripada judi online ini yang bisa merugikan bagi pengguna dan orang-orang yang di sekitarnya? Seperti apa kira-kira, Mas? Ya, alhamdulillah dalam penelitian kami, riset kami ke lapangan begitu, Pak. Kami menemukan banyak sekali korban-korban judi online yang dia sudah terpapar ini kerugiannya sangat besar. Salah satu contoh, mereka rela menjual asetnya dari mulai kendaraan, pekarangan, tanah, kebun dan lain sebagainya untuk menutupi hutang-hutang yang terjadi akibat judi online. Betul. Bahkan kemudian karena menggunakan dana perusahaan, dana tempat mereka kerja, mereka ya akhirnya keluar dari tempat bekerja, gitu kan, dipecat lah atau diberhentikan secara tidak hormat, itu seperti itu. Kemudian ada lagi kemarin yang terjadi di salah satu KUA kita yang melaporkan menggugat cerai suaminya dikarenakan alasannya adalah suaminya ini kecanduan judi online dan belum mau sembuh atau berhenti, jadi digugat cerai ke pengadilan. Itu yang kerugian yang sampai ke ranah rumah tangga begitu. Ada juga di masyarakat kita ini di salah satu kecamatan yang merupakan aparat desa, begitu kan, oknum aparat desa, yang dia kena jebakan judi online ini sehingga memakai dana desa, tidak bisa mengembalikan sehingga akhirnya mungkin frustasi dan lain sebagainya, melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri yang pertama gagal. Nah, beliau melakukan percobaan lagi. Yang kedua ini berhasil. Jadi itu salah satu contoh. Contoh satu lagi yang dilakukan oleh karyawan toko. Karyawan toko ini dia domisilinya di sekitar daerah Sumberjaya Pajar Bulan, dia bekerja di Liwa, dan kemudian dia menggunakan dana tempat dia bekerja, uang toko dia bekerja, yang digunakan untuk judi online tadi dan tidak bisa mengembalikan, hingga akhirnya dia frustasi dan lompat dari jembatan, meninggal. Nah, ini salah satu case-case contoh yang terjadi di masyarakat yang imbasnya mulai dari kehilangan harta benda, keluarga, bahkan nyawa. Dan judi online ini, Pak, tidak memandang bulu siapa saja yang disasar. Baik dia mohon maaf, mungkin aparat penegak hukum, TNI Polri atau aparat sipil lainnya atau masyarakat yang berpenghasilan 5 juta ke bawah per bulan, ini semuanya kena begitu. Saking bahayanya judi online ini begitu. Terus apakah ini menyasar hanya sekedar kepada kaum-kaum tua dan generasi muda juga tidak terpapar dengan judi online ini? Bagaimana kira-kira menurut Anda? Nah, ini kami kemarin melihat data, ini berdasarkan laporan terdeteksi dalam kurun waktu tahun 2024 saja, itu sudah ada orang yang terdeteksi ini, maksudnya pengguna permainan judi online ini sekitar 4 juta orang se-Indonesia. Luar biasa ya, banyak. Iya. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nilai yang sangat fantastis begitu. Kalau kita hanya mengabaikan saja dan tidak ikut mencegah, ya seperti apa Indonesia ke depannya begitu. Betul. Lalu begini juga, termasuk di dalamnya sebetulnya kerugian daripada judi online ini bukan hanya kerugian kepada pribadi, kemudian kerugian kepada lingkungan. Sebetulnya ada dampak tidak kepada negara kira-kira, Mas Ridho? Tentu ada, karena selain ini memang negara sudah mengatur dalam undang-undang UU IT dalam pasal 27 ayat 2 yang di situ ada ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar begitu. Ini juga dana-dana dari masyarakat Indonesia yang lari ke bandar-bandar judi yang baik yang ada di dalam negara ataupun di luar negara, ini kan membuat keekonomian kita juga nggak baik begitu. Betul ya. Jadi artinya semua itu berdampak kepada tidak baiknya daripada tatanan sosial, tatanan kemasyarakatan, bukan hanya sekedar merugikan kepada diri sendiri, tetapi pada keseluruhannya komponen ini akan bisa dirugikan. Jadi sebetulnya seperti apa kira-kira nantinya, Mas Ridho, peran daripada pemerintah ataupun aparat penegak hukum untuk mengantisipasi daripada perjudian yang saat ini merebak di masyarakat? Nah, di sini kami selaku ASN, dalam hal ini penyuluh agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama, mengajak kepada pertama masyarakat kita, Bapak. Maksudnya supaya masyarakat kita ini memahami akan pencegahan dan bahaya judi online ini, sehingga mereka ikut ambil bagian mencegah dengan apapun, sedikit pun tindakan yang kita bisa gitu kan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Betul. Kan. Kemudian harapan kami juga kepada instansi-instansi pusat, mulai dari Kominfo, mulai dari
Polri, cyber penegak hukum yang dari aparat-aparat penjaga Indonesia ini, kami harap juga bersikap dengan tegas dan tidak mentolerir sedikit pun eh, kemungkinan website-website yang berkembang itu tadi sehingga bisa total permanen diblok. Ya ini tentu butuh dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Artinya di sini kalau kita abaikan, kita diamkan, hanya kita pandang sebelah mata, ini akan terus menjadi begitu kan. Korbannya sangat masif dan luar biasa, menyerang semua lapisan masyarakat mulai dari Gen Z yang muda-muda, mulai orang tua dan lain sebagainya, semuanya diserang, tidak ada yang tidak diserang begitu. Betul. Terkait dengan penindakan daripada pemerintah yang memang sudah ada, kemudian kontribusi pemerintah yang selama ini yang kita tahu juga beberapa daripada platform dari judi online ini memang sudah sebagian ditutup oleh pemerintah melalui Kemenkom Info. Tapi juga terkait dengan masalah kita sebagai penyuluh, artinya punya peranan penting di masyarakat. Kita menyampaikan bahasa agama kepada masyarakat, tentunya kira-kira apa dasar hukum agama pelarangan terhadap perjudian online ini kira-kira Pak? Nah, di sini dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wazlamu ritsun min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa sesungguhnya minuman keras, khamr, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah dan berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah, jangan dekat-dekat, jangan dilakukan begitu. La'allakum tuflihun, agar kamu orang-orang yang beriman ini beruntung, selamat dari perbuatan ini. Dan nyatanya memang orang-orang yang terjebak ke dalam judi ini tadi menjadi orang yang tidak beruntung, Pak. Betul. Dia kehilangan dananya, kehilangan tabungannya, kehilangan kendaraannya, kehilangan asetnya, bahkan kehilangan pasangan hidupnya, bahkan ya itu tadi nyawanya juga ikut hilang sekalian karena pengaruh dari judi ini tadi. Dan bisa jadi juga itu efeknya nanti akan ada kemalasan. Nah, betul. Menjauhkan diri dari Tuhan. Betul. Betul ya, begitu ya Pak Ridwan. Betul. Iya. Nah, yang kita perhatikan di lapangan ini kembali lagi kenapa pentingnya kita dekat dengan lingkungan agama yang agamis. Terlepas dari apapun agama kita, tidak hanya kita berbicara tentang agama Islam saja, tetapi ketika kita dekat dengan agama, kita paham rambu-rambu bahwasanya yang namanya perkara yang sudah diharamkan, berjudi misalnya itu, kita berjudi dengan uang 50.000, berjudi dengan uang 1.000 rupiah pun, sekali haram tetap haram. Betul. Jangan sampai kita berpikiran ketika itu misalkan kita punya uang gitu kan, punya uang yang banyak sehingga menganggap judi 50.000 per hari nggak apa-apa, judi 100.000 per hari nggak apa-apa karena pemasukan kita lebih besar dari itu. Jangan, karena berapapun yang kita gunakan untuk berjudi itu akan mendukung bandar-bandar judi online yang entah berada di mana itu makin berkembang dan membuat website baru kan begitu. Betul. Jadi ternyata sebetulnya dalam perjudian online ini ada juga riset daripada PPATK terkait dengan pelaporan dan analisis transaksi keuangan di tahun 2022 itu rekening bank yang memang ada transaksi yang di situ ada kecurigaan terkait dengan masalah perjudian ini ada kurang lebih sekitar 5.000 rekening bank yang dibekukan. Dari tahun ke tahun tentu saja mempunyai peningkatan yang signifikan dan bisa jadi di tahun 2025 ini ada pembekuan yang lebih besar daripada di tahun 2022. Lalu kemudian sebetulnya kita selaku salah satu warga masyarakat penyuluh yang punya peranan penting juga, solusi daripada pencegahan daripada judi online ini kira-kira seperti apa yang bisa paling tidak seringan mungkin kita untuk bisa mencegahi daripada perjudian yang saat ini marak di tengah masyarakat ini? Pertama adalah komunitas atau ruang lingkup, karena komunitas atau ruang lingkup kita bergaul, teman-teman kita bergaul itu sangat mempengaruhi, Pak. Iya. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang memang dalam tanda kutip mohon maaf suka bermain judi online, kita akan sulit meninggalkan itu. Jadi pertama pemilihan teman. Iya. Satu, dalam lingkungan teman. Kedua, kedekatan kita dengan nilai-nilai agama. Iya. Itu penting sehingga kita paham mana yang memang boleh, mana yang tidak boleh kita lakukan. Betul. Begitu. Itu yang kedua. Ketiga, jika memang dari
rekan-rekan semuanya dari teman-teman masyarakat ada yang berniat ingin benar-benar berhenti sungguh-sungguh untuk berhenti dari judi online, kami siap mendampingi. Pendampingan baik konseling ataupun terapinya kami siap mendampingi, sehingga kami juga memberikan solusi yang membantu begitu. Seperti itu, Pak. Jadi daripada pendidikan yang memang ada, pendidikan di rumah, pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, formal ataupun non formal, ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang bagaimana antisipasi agar praktek daripada perjudian online ini bisa untuk diselesaikan ataupun dihilangkan dari masyarakat kita. Bukan begitu, Ustaz? Ya, betul sekali. Jadi di sini perlu kerjasama dari semua lapisan. Artinya kita tidak hanya kemudian menunggu dan mengandalkan pemerintah pusat saja selaku penindak dan penegakan hak hukum, tidak. Tetapi karena ini juga langsung kena dengan keluarga kita, langsung kena dengan tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, ya kita harus bersikap gitu kan. Betul. Bersikap melakukan pencegahan supaya kerusakan-kerusakan itu tidak mendekat kepada ruang lingkup keluarga kita dan diri kita tentunya. Terus selama ini sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang masuk, apakah perjudian ini dia juga bisa ada nominal-nominal terbesar, terkecil, itu pertanyaan dari masyarakat yang masuk, netizen yang masuk ini, apakah ada nominal yang ditentukan gitu, Mas? Nah, berdasarkan kami riset kepada yang pernah melakukan begitu kan, yang pernah melakukan perjudian ini, jadi kita mau depo berapapun itu bisa difasilitasi orang mereka. Ini cerdasnya bandar-bandar judi online dan adminnya begitu. Bahkan sekali dalam kita bermain, misalkan contohnya kita bermain slot begitu kan, karena dia paling mudah itu yang paling digemari slot, itu kita bisa pasang bid atau taruhan itu 200 perak, 200 rupiah begitu. Jadi kalau misalkan kita punya pada saat itu punya uang 100.000 yang kita gunakan untuk depo itu sudah agak lumayan lama mainnya. Begitu kan. Nah, itu yang membuat orang-orang itu berpikir lebih lebih kepada permainan gitu kan. Walaupun di situ dia rasa rugi tapi nggak kerasa begitu kan. Iya. Jadi tentunya kepada masyarakat kita himbauan, kira-kira ada nggak himbauan dari ini Mas Ridho terkait dengan bagaimana nantinya tadi telah disebutkan treatment untuk penanggulangan daripada judi online, kemudian pencegahan, pendampingan juga di situ ada. Mungkin ada statement yang bisa disampaikan terkait dengan masalah bagaimana pencegahan yang sekecil mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini. Di sini kami sampaikan bahwasanya kepada masyarakat semuanya, kita harus sadar Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasanya uang berapapun yang kita terima dengan cara kita bekerja halal, ini harus ditasarufkan ke hal yang halal juga. Betul. Maksudnya kalau kita mendapatkan rezeki mungkin hasil bekerja 100.000 rupiah atau hasil bekerja sehari itu 50.000 rupiah, kita harus gunakan untuk keperluan nafkah keluarga, beli beras, beli sembako dan lain sebagainya, keperluan anak sekolah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita berpikir ketika mendapatkan sedikit rezeki atau ada rezeki lebih, kita berpikir akan mendapatkan dana yang mudah, penghasilan yang mudah melewati judi. Karena sejatinya ketika kita mencari rezeki berupaya dengan cara judi, uang yang kita dapatkan itu uang yang haram dan tidak berkah untuk keluarga begitu. Jadi itu poin yang pertama. Kedua, ketika barang yang haram itu kita lakukan, itu tidak akan membawakan keberkahan dan juga membawa kerusakan bagi keluarga kita seterusnya. Jadi jangan anggap sepele dan remeh. Seberapapun pengaturan keuangan yang kita dapatkan itu harus ditasarufkan atau dibelanjakan ke hal yang benar begitu, Pak. Betul. Baik sahabat religi semua, tentu saja pemaparan daripada Mas Ridho ini sudah gamblang semua kepada kita semua, karena masalah ini tentunya ada dukungan daripada berbagai aspek bagaimana caranya nanti kita untuk menanggulangi daripada permasalahan ini sehingga perjudian ataupun pertaruhan yang ada di masyarakat bisa segera kita selesaikan bersama, dan tentu saja diawali dari keluarga, lingkungan dan masyarakat kita yang di sekitar. Kalaupun ada tambahan lain kira-kira Mas Ridho? Sepertinya cukup. Baik, sahabat religi semua, tentu saja demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Mas Ridho. Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Dan dari obrolan yang singkat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran dan tentu saja kembali bermanfaat. Dan kami selaku host mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada semua pemirsa yang telah mengikuti daripada podcast ini. Dan tentunya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami ini ada kekurangan, kekeliruan, dan kami mohon untuk pamit undur diri. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.